Ke informasi lainnya pemirsa, setelah mengamankan sejumlah pengurus Yayasan Pusdiklat Dai di Bandung, polisi mendalami adakah unsur pidana dalam kasus pria yang mengaku sebagai nabi. Polisi masih memeriksa 8 pengurus termasuk ketua Yayasan Dai. Usai menangkap pimpinan pusat dan 7 pengurus Yayasan Dai di Bandung, polisi terus mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Pimpinan pusat Dai mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Pengakuan tersebut dibuat dalam sebuah video. Dan dalam video tersebut ia juga menjelaskan bahwa puasa adalah penyiksaan diri. Itu adalah menyiksa, asa itu diri, jadi menyiksa diri ya. Jadi pasnya saum. Saum itu bukan menyiksa diri, tapi pembelajaran. Bagaimana bisa memahami ya rasanya lapar gitu kan. Pengakuan pria ini pun membuat resah warga karena dianggap menyesatkan. Warga kemudian menggeruduk lokasi Pusdiklat Dai yang terletak di daerah Buah Batu, Bandung. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pimpinan Pusdiklat Dai bersama sejumlah pengurusnya untuk menghindari amukan massa. Polisi pun meminta keterangan sejumlah saksi. Saat ini kepolisian Resort Kota Besar Bandung masih terus melakukan pemeriksaan berkoordinasi dengan MUI Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Adanan Mangopang. Selamat sore Pak Adanan. Bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula adanya kasus ini dan hingga saat ini sudah berapa orang yang diamankan Pak? Iya, baik. Tetapi bahwa kemarin kita sekitar pukul 11 ya, tanggal 24 dini hari kita ke TKP di Cijaura, tepatnya di wilayah Buah Batu, di salah satu lokasi Pusdiklat Dai, di mana di bawah naungan Yayasan Baiti Jannah, kita mendapatkan laporan bahwa warga masyarakat sedang berkumpul untuk melakukan penolakan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Baitul Jannah ini. Kemudian kita mengambil langkah-langkah antisipasi ya untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan anarkis lainnya yang bisa nanti menyebar menjadi sebuah konflik sosial. Kemudian Bapak Kapolrestabes menurunkan tim, kita full tim ke sana berdasarkan hasil negosiasi kita dengan warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana maupun tokoh agama, pemuka agama yang ada di sana beserta dengan pengurus yayasan. Untuk sementara waktu kemarin kita amankan sebanyak 8 orang. Sebelum kita bawa ke kantor Polrestabes kita sudah lakukan swab terlebih dahulu untuk menjamin keamanan baik kita maupun orang yang kita amankan. Baik, 8 orang ini perannya apa saja dalam aliran ini, Pak? Iya, mulai dari ketua yayasan, kemudian wakil ketua, sekretaris, bendahara, termasuk juga beberapa pengurus seperti humas atau publikasi yang mereka miliki, termasuk juga saudara R ya. Saudara R kita juga amankan, itu kita mintain keterangan terkait adanya dugaan laporan dari warga masyarakat di sekitarnya khususnya warga Cijaura terkait penistaan agama, ajaran yang sesat. Baik, Pak Adanan, sejauh ini sudah berapa lama pria ini menyebarkan ajarannya di Pusdiklat Dai di Buah Batu ini, Pak? Ya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, ya, terutama dari 8 orang yang sudah kita ambil keterangan ini, mereka menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung semenjak tahun antara 2009-2010. 2009. Ya, baik, 2009, Pak Adanan, 2010. Pusdiklat Dai ini resmi di bawah Kementerian Agama kan ya? Sementara terdaftar ya, ada ADART-nya yayasan ini ada, kemudian juga kemarin juga kita sudah melihat akta pendiriannya salah satu ditandatangani oleh salah satu notaris yang ada di Kota Bandung. Baik, Pak Adanan, apakah Anda mengetahui bagaimana bisa ada aliran sesat di Pusdiklat Dai yang dikelola oleh Kementerian Agama selama hampir 12 tahun berlangsung dan baru tahun ini ketahuan?
Kalau berdasarkan informasi dari warga yang kemarin kita sempat komunikasi, sebelum-sebelumnya tidak pernah. Jadi sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa salah satu ketua atau salah satu yang dituakan ini sebagai seorang rasul atau seorang nabi. Kemudian informasi yang kita dapatkan dan kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman MUI di Provinsi Jawa Barat, itu tahun 2017 warga ini pernah melaporkan bahwa ada kelompok ini. Yang melaporkan itu merupakan salah satu mantan jemaatnya. Namun saat itu mantan jemaatnya ini lebih terfokus kepada adanya uang sedekah dari pengikut-pengikutnya yang dia merasa bahwa uang tersebut digelapkan. Oke. Kemudian dari MUI menganjurkan untuk membuat laporan ke kepolisian untuk ditindaklanjutin khususnya kasus penggelapan atau penipuan terkait uang sedekah dari para pengikutnya. Baik. Pak Adanan, apa sebenarnya modus yang dilakukan yang bersangkutan ini dalam melakukan perekrutan terhadap para jemaatnya, Pak? Selain tadi mungkin dipungut uang iuran begitu, adakah modus lain yang dilakukan? Ya, jadi untuk sampai saat ini ya, itu sudah hampir sekitar 150-an ya, sudah 150-an itu baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang tadinya mereka ini bukan warga Cijaura, akhirnya mereka menetap dan tinggal di sekitar kantor yayasan yang ada di Cijaura ini. Namun dari tadi malam kita sampai sudah meminta identitas mereka semua, sudah kita kumpulkan baik KTP maupun kartu keluarga. Mereka itu sudah merupakan menggunakan KTP Buah Batu, rata-rata. Namun juga masih banyak yang memang mereka di luar warga Kota Bandung, walaupun mungkin aslinya bukan warga, sebagian kecil yang merupakan warga asli Cijaura. Baik, Pak Adanan, sejauh ini kepolisian apakah mungkin bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat di Bandung ataupun MUI terkait dengan kasus ini, Pak? Ya, sampai tadi malam ya Bapak Kapolrestabes Bandung tetap menjalin komunikasi dengan unsur Muspida Kota Bandung, utamanya Bapak Wali Kota, Pak Dandim, Bapak Kajari Bandung, juga termasuk Dinas Kemenang, dan juga kaitannya dengan Ketua MUI Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Sampai tadi malam kita sekitar pukul 2 pagi kita masih melakukan pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pastinya. Di sana kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk mereka yang para pengikut ini, mereka ini kan ibaratnya korban lah. Korban untuk kemudian tugasnya para pendakwah, tugasnya para ulama, kemudian tokoh agama maupun tokoh masyarakat di sekitar untuk mungkin seperti meluruskan atau membenarkan untuk kembali kepada akidah sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam. Baik, Pak Adanan, sejauh ini apakah kepolisian sudah mengerucutkan apakah terkena pasal penipuan, penggelapan uang atau penodaan agama, Pak? Untuk laporan polisinya memang sudah ada ya, sudah ada laporan polisi yang dibuat oleh salah satu mantan pengikut dari yayasan ini, itu sudah ada. Kemudian kita tindak lanjutin seluruhnya. Semuanya lagi kita berproses ya, masih berproses. Kita panggil para saksi-saksi khususnya, karena untuk yang dari 8 orang pengurus utama ini sudah kita ambil keterangannya semua, sudah kita wawancara dan kita tuangkan dalam berita acara. Untuk selanjutnya nanti karena situasi di pemerintahan Kota Bandung saat ini masih WFH sekitar 50%, jadi kita sedang membuat jadwal ulang untuk kita saling bertemu dengan teman-teman dari MUI, termasuk juga para pengurus FKUB Kota Bandung, untuk kita mintain keterangan dan kita mintain
pendapat apakah bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan nanti itu dapat memenuhi unsur pasal 156A KUHP terkait Penodaan agama ya Pak ya? Agama, ya. Baik, terima kasih AKBP Adanan Mangopang, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung telah bergabung bersama kami di iNews Sore.